pemirsa, selamat sore, apa kabar? Tentunya Anda kembali lagi bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusrayati dan rekan saya Medi Nugroho. Kami akan selalu memberikan informasi terbaik kepada Anda dan selalu mensosialisasikan 3M, selalu menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan selalu mencuci tangan. Karena ini merupakan salah satu protokol kesehatan yang memang kita wajib kita lakukan dimanapun kita berada. Ya, penting sekali menjaga kesehatan ataupun melaksanakan protokol kesehatan ini dimanapun Anda berada. Lagi-lagi kita selalu mengingatkan untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Ya. Betul banget. Dan kalaupun misalnya juga pemirsa nih ya, saling mengingatkan ya kan. Nah, kalau untuk yang namanya menggunakan masker ini jangan sampai salah. Kadang-kadang nih Medi nih kalau misalnya nih beberapa pernah melihat ayah menggunakan masker tapi hidungnya nggak ketutup begini ya kan. Harusnya kan semuanya kan ketutup dengan rapat ya pemirsa. Bukan hanya misalnya kita menutup masker hanya untuk mulut kita saja, tapi ini harus menutup juga sampai ke hidung. Jadi harus benar-benar rata. Di dagu kadang-kadang ada yang begitu ya. Ini kalau biasanya buat para laki-laki yang merokok, kadang-kadang mereka dipaksa untuk di sini. Jadi tapi dengan kondisi seperti ini tetap harus bisa menjaga kesehatan. Kalau misalnya ada mau makan, minum, dilepas dahulu mungkin. Setelah itu dipakai kembali. Ini lebih penting, jangan sampai hanya di jalan-jalan dagunya tetap dipasang masker. Nah, atau kalau misalnya juga lagi ketemu teman-teman ataupun misalnya ada acara, nah kadang-kadang maskernya dicopot terus kemudian makan ngobrol lupa dipakai lagi. Itu juga sempat sekali terjadi. Jangan begitu ya pemirsa ya. Biar bagaimanapun kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan yang ada, karena kalau kita lihat memang yang namanya jumlah penularan dari virus COVID-19 ini semakin tinggi. Jadi kita perlu waspada, apalagi DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling terbanyak untuk masalah penularan virus ini. Dan pemirsa, tentu saja pada sore hari ini kami akan memberikan untuk membuka acara pada sore hari ini dengan beberapa headline media online yang terbit hingga saat ini. Untuk itu kami masuk dalam headline media online. Media online yang pertama saya akan bacakan di cnnindonesia.com. Kuota internet gratis dari Nadiem berselimut masalah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan subsidi bantuan kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ sejak bulan lalu, dan dengan anggaran untuk program ini mencapai 7,2 triliun. Ia menyebutnya sebagai jawaban atas kecemasan masyarakat di sektor pendidikan kala pandemi COVID-19. Wakil Sekretaris Jenderal PSGI Fahriza Marta Tanjung memprediksi bantuan kuota bakal merugi hingga 1,7 triliun. Ini karena besaran kuota yang diberikan kepada peserta didik dan pendidik masif, sehingga ada kemungkinan kuota tak terpakai semua. Dan besaran kuota bervariasi tergantung jenjang pendidikan. Siswa PAUD menerima 20 GB, siswa pendidikan dasar menengah mendapatkan 3,35 GB dan guru 42 GB, serta dosen dan mahasiswa mendapatkan 50 GB. Karena kuota sisa akan hangus bersamaan masa aktif kuota. Nah, walaupun misalnya berselimut masalah, tapi yang memang sudah terlihat sekarang adalah pembagian ataupun pemberian dari kuota kepada seluruh siswa ini sudah berjalan. Walaupun mungkin belum semua yang menerima untuk masalah kuota tersebut. Ada permasalahan, ya pasti akan ada masalah yang terjadi. Tapi ini merupakan kan pertama kali ya pembagian kuota ke seluruh Indonesia. Semoga saja terutama saudara-saudara yang berada di daerah 3T juga ini mendapatkan kuota dengan maksimal. Jadi sampai ya langsung ke siswa ataupun tenaga pendidik di sana. Ya benar sekali, tapi kalau bicara masalah anggaran terbuang dengan sia-sia ini benar ya, dengan kuota 20 giga misalnya untuk ukuran PAUD atau SD yang 35 GB ini justru kadang-kala memang tidak terpakai. Banyak sekali juga menemukan murid-murid SD yang tidak menggunakan kuota ini, artinya juga hangus begitu saja ya. Nah, kalau misalnya memang ini masih ada kendala seperti itu, ataupun misalnya kekhawatiran seperti itu, pada saat memang kuota ini mungkin saja sudah mendapatkan semua secara jelas, ataupun misalnya sesuai target yang sudah dibuat, nah harus ada evaluasi. Harusnya ada evaluasi. Tapi kamu tahu nggak bahwa kuota yang diberikan ini tidak bisa buat membuka sosial media? Oh begitu ya, iya, jadi dipakai untuk belajar mengajar. Jadi adik-adik memang banyak yang mengeluhkan bahwa mungkin berpikirnya dengan kuota ini kan
terinspirasinya dengan gampangnya mereka bisa mengakses sosial media. Kalau 35 GB nggak sampai 1 bulan dong. Nggak sampai habis ya. Kalau buat buka sosmed. Ya. Kemudian di mediaindonesia.com, kendala tracing akibat stigma kepada penderita COVID-19. Sejauh ini pemerintah sudah cukup berhasil meningkatkan kapasitas testing atau pemeriksaan dan treatment perawatan di pasien COVID-19. Meskipun secara nasional, angka testing belum mencapai target World Health Organization atau WHO, sudah ada beberapa provinsi yang melampaui target ini. Dan selain itu, angka kesembuhan juga meningkat dari waktu ke waktu. Dan ini menunjukkan treatment yang dilakukan berkontribusi terhadap naiknya angka kesembuhan COVID-19. Nah, untuk masalah memang naiknya angka kesembuhan dari pasien COVID-19 ini memang menjadikan salah satu optimistik kita semua ya pemirsa ya, bahwa tahun depan mungkin saja Indonesia bisa terbebas dari virus ini. Tapi ini belum ada jaminan sama sekali atau belum ada jaminan 100% kita akan bebas di awal tahun depan. Dikarenakan memang untuk masalah testing daripada mungkin saja penyediaan nanti vaksin di akhir tahun, tahap demi tahap akan segera pemerintah lakukan, dan setidaknya juga akan dibuktikan juga oleh pemerintah bahwa nantinya masyarakat Indonesia ini juga pasti akan mendapatkan vaksin. Vaksin, ditunggu vaksinnya pemerintah untuk bisa segera, termasuk penelitian-penelitian ya di berbagai negara. Mudah-mudahan ini segera hadir di Indonesia juga. Amin. Agar kita juga cepat terbebas dari rasa waspada gitu ya. Kita semua. Kemudian di antaranews.com, Sri Mulyani sebut pertumbuhan 2021 tergantung pada penanganan COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa penanganan COVID-19 menjadi salah satu kunci utama agar perekonomian mulai pulih dan bisa kembali tumbuh pada kisaran 5% pada tahun 2021. Ia memastikan bahwa disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan bisa memulihkan kembali kegiatan ekonomi maupun sosial yang selama ini terhambat seiring dengan adanya pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah terdampak. Selain itu, faktor pemulihan lainnya adalah ketersediaan vaksin yang saat ini sedang diupayakan Indonesia bersama dengan institusi internasional lainnya. Dan ini memang disebutkan oleh Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, ini tepatnya kemarin memang pada saat rapat paripurna di gedung DPR RI Senayan Jakarta pemirsa, dan memang harapan beliau adalah nantinya pada saat misalnya memang masuk dalam masa pemulihan, nah ini juga bergantung bagaimana cara kita semua pada saat penanggulangan virus COVID-19 ini. Tak segan-segan bahwa kami juga selalu akan berbagi pengalaman ke hadapan Anda pemirsa, begitupun juga saling mengingatkan bahwa memang melaksanakan protokol kesehatan yang ada ini adalah kunci utama pada saat kita akan masuk ke masa pemulihan nanti. Ya, targetnya 5% pertumbuhan ekonomi. Terlalu optimis nggak sih? Atau memang perlu kita optimis seperti itu? Ya, perlu optimis, perlu, tapi ya? jangan terlalu berlebihan. Karena kan semuanya kembali lagi ke masyarakat Indonesia. Ya. Mau atau tidak, masyarakat Indonesia ini benar-benar patuh untuk menjalankan protokol kesehatan yang ada. Dan pemirsa, setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu, karena setelah ini kami akan hadir ke hadapan Anda dengan tema pada sore hari ini. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Komisi 5 DPR RI mendorong pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar kawasan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat melalui program Desa Unggul. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Majalengka, Jawa Barat, anggota Komisi 5 DPR RI Ahmad Syaiqo mengatakan, keberadaan Bandara Kertajati harus didukung program pemberdayaan masyarakat, seperti program Desa Unggul bidang pariwisata, UMKM, kerajinan tangan, dan kuliner, agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan kearifan lokal. Untuk itu, Syaiqo meminta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan perhatian lebih kepada desa di Indonesia yang memiliki potensi, keunikan, dan produk lokal. Keberadaan bandara ini tentu harus didukung dengan pemberdayaan masyarakat sekitar. Saya minta kepada Kementerian Desa agar supaya memberikan perhatian, agar supaya di sekitar Kertajati ini muncullah desa-desa unggulan. Apakah itu unggul di dalam UMKM, unggul di dalam wisata, unggul di dalam pembuatan oleh-oleh. Syaiqo menyampaikan masyarakat Majalengka memiliki produk kerajinan bola yang sudah terkenal hingga dunia internasional. Seharusnya hal tersebut dapat menjadi daya tarik wisatawan. Dan pembuatan bola ini sudah menginternasional, pesanan dari FIFA ya.
Nah, cuma ini kan tidak menjadi sebuah ikon wisata. Kenapa? Karena baru spot begitu saja, belum menjadi satu kemasan yang dikemas dengan wisata sehingga. Dari Kabupaten Majalengka, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Hari ini tanggal 30 September. Masih ingat nggak nih kejadian apa di tanggal 30 Masih. September? Masih ya? Ini pasti nggak akan lupa. Kalau misalnya lupa. kita ingat nggak sih waktu zaman SD? Ya. Kita bicara masalah zaman SD ya. Nah, waktu itu pasti deh kalau misalnya sudah yang namanya tanggal 30 September, ini malamnya sekitar jam 7 atau jam 8 malam ditayangkan film G30 SPKI. Ini juga berkaitan pemirsa dengan kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mungkin untuk angkatan milenial sekarang tidak semuanya atau belum semuanya tahu untuk masalah film G30 SPKI ini. Tapi kalau misalnya ingat saya secara pribadi nih ya pemirsa ya, yang namanya hampir setiap tahun dari kecil ini menonton film G30 SPKI ini sudah seperti ingat semua cerita ataupun juga jalannya ataupun misalnya juga pemutaran film ini sepertinya sudah menempel gitu di ingatan. Di ingatan. Memang film pengkhianatan G30 SPKI hingga saat ini masih menjadi kontroversi. Lantaran sejarah peristiwa gerakan 30 September 1965 belum terkuak sepenuhnya. Bahkan film yang diproduksi Perum Perusahaan Film Negara atau PPFN pada tahun 1984 ini kerap disebut sebagai propaganda ala rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto kala itu. Adapun saat rezim pemerintahan Soeharto, film yang disutradari oleh Arifin Sinur ini rutin diputar setiap tahun dan dihentikan setelah pemerintahan Orde Baru tumbang akibat gelombang reformasi pada 98. Pemutaran film G30 SPKI kembali mencuat jelang 30 September. Persaudaraan alumni 212 yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis berencana menyelenggarakan nonton bareng film G30 SPKI dan acara tersebut akan diselenggarakan serentak secara nasional pada tanggal 30 September 2020. Nobar akan dilakukan di masjid atau musola di wilayah masing-masing. Polri akan tak akan mengeluarkan surat izin kegiatan nonton bareng film G30 SPKI selama masa pandemi virus corona atau COVID-19 karena keselamatan masyarakat adalah hal yang utama. Setuju. Kalaupun misalnya nobar di rumah masing-masing aja. Ya, kalaupun misalnya memang untuk masalah kerumunan, setidaknya juga pihak Polri sudah menyatakan bahwa tidak akan mengeluarkan surat untuk masalah yang namanya keramaian. Ya, sampai dong, bahaya ini. Tapi kalau kita bicara masalah sejarah, memang kita perlu mengetahui sejarah. Bahkan misalnya Bung Karno mengatakan jas merah, jangan melupakan sejarah. Ini penting sekali bahwa ada kejadian pada tanggal 30 September menjadi momentum yang perlu diingat, jangan terulang kembali bangkitnya PKI misalnya. Tapi jangan sampai di masa pandemi seperti ini kok malah justru mengumpulkan massa untuk menonton film di musola, di masjid. Betul. Di YouTube kan bisa kan, mungkin kan bisa nonton sendiri-sendiri di rumah. Karena kalaupun misalnya juga mungkin anak-anak sekarang belum semuanya tahu kan masalah sejarah adanya gerakan 30 September G30 SPKI ini gitu. Jadi kalaupun misalnya untuk masalah nobar, ya kita hormati memang untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tapi tidak dalam kondisi berkerumun terlalu. Ya memang polemiknya luar biasa sekali terjadi ya, banyak yang pro dan kontra menganggap bahwa memang seolah-olah pemerintah tidak memperbolehkan. Kalau kemarin dari Pak Mahfud MD sudah mengatakan pemerintah tidak melarang untuk menonton film tersebut, tapi juga tidak menganjurkan. Artinya memang dibebaskan masyarakat untuk bisa toh dimanapun untuk mengakses film tersebut kan gampang sekarang untuk diakses kan ya. Betul. Jadi bisa ya. Beberapa stasiun TV swasta pun sejak Sabtu kemarin juga sudah secara bergantian untuk menayangkan film tersebut ya. Jadi memang dari hari Sabtu, kemudian juga di hari Minggu ataupun Senin sampai juga pada hari ini tetap akan menayangkan film tersebut. Itu semua kembali ke kita. Karena yang namanya pengetahuan sejarah juga ini sangat penting, tapi hati-hati dalam misalnya membuat sebuah kesimpulan dari hasil menonton film tersebut. Jangan kemana-mana pemirsa, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Kalau hari ini tanggal 30 September, biasanya memang kalau ingat tadi dikatakan setiap tanggal 30 selalu diwajibkan menonton untuk pemutaran film G30 SPKI. Dan hari ini dengan pemerintahan sekarang memang tidak diwajibkan, tetapi juga tidak dilarang. Artinya memang untuk kita sebagai generasi muda, mungkin Anda semua, adik-adik semua yang belum mengetahui bahwa memang adanya kejadian pada saat itu, tahun 65, memang perlunya kita mengerti atau mengetahui, bahkan ada sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Jadi bisa mendownload, bisa menonton kembali, tapi juga tidak diwajibkan atau bahkan oleh aparat kepolisian dilarang untuk berkumpul-kumpul untuk menonton film secara bersamaan di masa pandemi seperti ini. Ya, sebenarnya film G30 SPKI ini kan juga kan setidaknya untuk masalah bagaimana kejamnya komunisme pada saat itu ya pemirsa. Jadi setidaknya memang kita sebagai orang tua yang sudah tahu juga dulu untuk masalah sejarah ini juga harus menceritakan ke generasi sekarang ataupun generasi milenial dengan benar. Hati-hati, catatan juga dengan kondisi tersebut juga bisa memberikan atau menghasilkan framing baru terhadap anak-anak milenial sekarang. Karena penanaman ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini juga tetap akan mengkokohkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi memang untuk yang namanya tahu sejarah atau mencari tahu sejarah itu sangat penting. Karena biar bagaimanapun kita hidup di negara Indonesia, kita perlu tahu sejarah yang ada. Dan pemirsa, dengan demikian pada sore hari ini telah selesai untuk penayangan Suara Parlemen edisi pada sore hari ini. Jangan lupa ya pemirsa ya, selalu menggunakan masker dimanapun Anda berada, kemudian selalu menjaga jarak dan juga selalu mencuci tangan. Saya Yusri Hayanti, saya Windy Nugroho, tentunya bersama rekan-rekan yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.